Baik, terima kasih Pak Suwari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua SMA Negeri Sedayu, Bapak Ibu guru SMA Sedayu yang dulu juga pernah mengajar kami di angkatan 22, dan juga selamat pagi untuk teman-teman angkatan 2025. Tepuk tangannya untuk kalian semua di sini. Sudah masuk semester 2 di kelas 12, artinya sudah lagi akan memasuki bagian-bagian penting untuk nantinya menentukan teman-teman di sini akan masuk jurusan apa dan juga akan berkuliah di mana. Ini menjadi penting. Kami di sini kemarin diminta waktunya untuk hadir, bukan untuk gimana-gimana, tapi di sini kita akan memberikan motivasi dan juga pengalaman kami mengikuti SNBT ya dulu. SNBT sampai dengan mungkin ada juga mandiri, artinya teman-teman di sini memiliki daya juang gimana pun caranya kalau bisa masuk negeri, artinya saya mandiri juga teman-teman di sini tetap berjuang seperti itu. Mungkin yang pertama dari Mas Aga terlebih dahulu ketua OSIS kami di angkatan 22 untuk bisa menceritakan. Silakan Mas Aga. Cek. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Sedayu. Ya, mungkin langsung aja. Jadi benar apa yang disampaikan Mas Edi tadi, bahwasanya memang mungkin teman-teman sekarang bakal berjuang untuk menentukan nasibnya pengen seperti apa, pengen bagaimana. Nah, hadirnya kami di sini itu untuk memberikan semangat dari seorang kakak kepada adik-adiknya, gitu. Untuk gimana sih caranya bisa mengikuti jejak daripada kami yang dimana kami dianggap sukses, gitu, untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sebenarnya kami juga bingung buat hari ini itu konsepnya seperti apa untuk memberikan motivasinya atau memberikan semangatnya kepada teman-teman. Cuma nanti dari kami semua mungkin didengar aja kenalan, nama, terus dulunya mungkin di kelas apa, terus sekarang lanjut di mana, gitu ya. Nanti terus mungkin bakal ada cerita jawab dari teman-teman juga mungkin, gitu. Yang pertama siapa? Dari itu ya, Mas Farid ya. Oke, yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Barik Fadli Usman. Di sini saya dulu kelas 12 IPA 2 dan alhamdulillah sekarang menempuh pendidikan menuju semester 6 di program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Mungkin sedikit saya mengambil kehutanan di Universitas Brawijaya itu pilihan kedua. Jadi pilihan pertama saya di kehutanan UGM. Cuma Prasigrad di sana waktu itu sekitar 600 bahkan 620 dan nilai UTBK saya waktu itu hanya sekitar 580-an. Jadi saya kedepak atau diterimanya di prodi kehutanan di Brawijaya Malang. Seperti itu. Dan di sana mungkin 11-12 lah sama UPN. Di sana juga 11-12 sama UNER juga, bahkan di sana juga 11-12 sama yang ada di Semarang UNIP ini. Jadi meskipun cukup jauh di Malang, meskipun agak berbeda atau penyimpangan yang cukup besar dengan UGM, tapi jika teman-teman ke sana ada temannya, ada masnya, ada yang bisa membantu lah. Kalau memang teman-teman di semester 2 ini ada yang berminat untuk ke Universitas Brawijaya. Mungkin cukup itu dulu, nanti lebih jelasnya atau lebih lengkapnya bisa ditanyakan waktu sesi Q&A atau di lain kesempatan di belakang sesi ini. Terima kasih, saya cukupkan, mungkin saya berikan ke teman-teman saya. Terima kasih atas kesempatannya dan sukses selalu teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zidane Putrato. Dulu aku
ada di kelas 12 IPA 1. Oke, aku di sini adalah mahasiswa biologi, unitnya di Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin di sini beda ya, katakanlah bahasanya SNM ya. Ya gitu. Aku jalurnya dulu jalur mandiri, jadi nggak terima di SNM karena ya emang dulu bednya emang UGM itu tinggi dan waktu itu berapa sekarang ratusan untuk prodi biologi. Kemudian karena nggak cukup ya, aku dulu sekitar 500-an ya, jadi ya mau gimana lagi mandiri dan akhirnya ya. Mungkin segitu dulu ya karena yang masih perkenalan, mungkin dapat dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Oke, mungkin langsung aja perkenalkan nama aku Al-Bakir Adil Sumaraja. Kerap disapa Akhir, dulu atau manggil aku Akhir. Terus aku dari kelas 12 IPA 2. Kalau dulu wali kelasku yang aku IPA 2 itu dulu ada Pak Heri. Pada tahu Pak Heri? Tahu ya Pak Heri, itu dulu wali kelas kami anak-anak IPA 2. Terus sekarang lanjut gimana sih gitu? Lanjutnya lanjut di UGM Universitas Gadjah Mada, prodinya Teknologi Super Pemerintahan Dasar di depan Sekolah Vokasi UGM. Ya, kalau dulu aku bisa masuk ke UGM itu jalurnya lewat jalur apa? Lewat jalur SBMPTN. Kalau dulu namanya SBMPTN. Kalau sekarang kayaknya SNBT kalau nggak salah. SNBT ya? SNBT yang kita nanti bakal UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Dulu aku keterimanya lewat jalur itu. Nah, buat skor yang aku dapat itu kurang, kalau nggak salah 650, sekitar 652. Sebenarnya untuk masuk prodi sekolah vokasi D4 skor 650, 630 sudah termasuk tergolong aman. Karena memang di prodi D4 sendiri, karena bisa dibilang nilainya itu agak sedikit tidak begitu keras seperti S1, sehingga memang dulu skor 620, 30 juga sudah bisa masuk di D4 di sekolah vokasi seperti itu. Mungkin untuk perkenalan saya seperti itu. Nanti ketika teman-teman mau ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan aja lebih lanjut terkait dengan mungkin prodinya seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, cuman singkat cerita aja teman-teman. Jadi kenapa kok aku dulu bisa pilih prodi D4 Teknologi Survei pemetannya, atau biasa orang-orang tuh tingkatnya ya suka pemetaan aja gitu. Kenapa kok bisa masuk itu? Karena awalnya aku pengen cari aman buat keterima di perguruan tinggi di semester di tahun itu gitu. Ternyata setelah masuk, setelah menjalani selama 1 tahun, semester 1, semester 2 kok dirasa nyaman dan memang yang aku rasain prospek untuk ke dunia kerja itu juga cukup luas, sehingga aku memantapkan hati untuk tetap stay dan lanjut untuk di prodi itu gitu. Di sini teman-teman ada nggak yang pengen masuk game? Ada nggak? Jangan malu. Dulu aku juga ketika teman-teman ketika berada di kelas teman-teman ini, aku gak malu. Aku dengan percaya dirinya, aku angkat tangan, aku pengen ikut UGM. Siapa yang pengen ikut UGM? Ayo percaya diri. Ke tangannya mau UGM. Ya. Insya Allah. Semoga yang penting ikhtiar dengan tawakalnya itu seimbang, berjalan lurus. Teman-teman ikhtiar ya teman-teman tawakal, gitu ya. Oke, tetap semangat. Tidak mungkin selagi itu masih bisa kita usahakan. Mungkin dari aku cukup sekian, tidak perlu panjang-panjang. Nanti kita lanjut kalau teman-teman ada cerita aja. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Fauzina Toto, biasa dipanggil Tamara. Sama seperti Mas Abel dari 12 IPA 2. Sekarang alhamdulillah lanjut di Universitas Gadjah Mada, fakultasnya Fakultas Teknik,
prodinya teknik geologi. Oke, mungkin sedikit cerita. Aku lolos di teknik geologi ini lewat jalur SNBT. Kalau dulu SBMPTN dengan sama kayak Agil, dengan skor kurang lebih 680-an, kurang lebih 680-an. Oke, mungkin segitu dulu perkenalan dari aku. Mungkin dari teman-teman semua nanti kalau ada yang tertarik untuk masuk jurusan teknik geologi atau mau tanya-tanya seputar geologi bisa ditanyakan waktu sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Angelina Putri, dulunya di 12 IPA 4 dengan oleh Putita. Dan sekarang alhamdulillah melanjutkan di D4 Pengelolaan Hutan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sedikit cerita ya, dulu aku masuk 10 besar eligible, cuman karena satu dan lain hal tidak diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, terus melanjutkan perjuangan di UGM dan akhirnya terima lewat jalur mandiri. Mungkin sama kayak tadi, awalnya nggak keterima di S1 kehutanan karena memang passing grade-nya tuh saat itu tinggi sekali ya untuk kehutanan, terus kemudian memantapkan diri untuk masuk ke jurusan kehutanannya yaitu di sekolah vokasi. Ini langsung lanjut ke terima kasih. Pak Jokowi masuk itu sedikit-sedikit passing grade kehutanan. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Desti Sekaranggiani, bisa dipanggil Desti. Aku dulu dari IPS 3, sekarang aku lanjut di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Mungkin aku mau sharing sedikit aja. Jadi awal aku mulai masuk, mulai kejar universitas itu dimulai dari Februari itu kalau nggak salah UGM kan punya kelas IUP ya. Dari orang tua sendiri aku udah berdiskusi dengan orang tua mulai ngejar IUP, tapi sayangnya aku belum coba di seleksi di tahap kedua aku gagal. Terus lanjut ke UTBK lagi, pilihan pertamanya itu yang jelas UGM Hubungan Internasional, terus UPN juga Hubungan Internasional. Terus ternyata juga nggak jodoh, di UTBK gagal, di JBT Mandiri, UGM itu pilihan pertamanya sama Hubungan Internasional, terus pilihan keduanya sastra Korea. Tapi juga tidak lolos, akhirnya nyoba mandiri UPN. Alhamdulillah di UPN itu pilihan pertamanya HI dan yang keduanya itu Ilkom. Tapi ternyata alhamdulillah terimanya di UPN jurusan HI dan sekarang aku udah semester 6. Dulu itu gak terima UGM karena waktu zaman dulu masih ngejar universitas, kalau nggak salah passing grade-nya di HI UGM itu kurang lebih sekitar 802 atau 700 sekian, dan nilai UTBK aku kalau nggak salah itu sekitar 596 kurang lebih segitu. Dan mungkin dulu awal-awal aku masuk UPN itu tuh masih ada bayaran yang masuk ke UGM, bahkan ada kepikiran untuk nyoba lagi di tahun 2023. Cuma karena aku udah melewati banyak momen sama teman-temanku juga dan aku udah banyak banget ilmu di UPN juga, jadi aku akhirnya memutuskan untuk stay di sana. Dan sekarang aku udah semester 6 dan mau KKN, dan kalau nggak salah nanti di akhir Januari aku mau ke Jakarta ke BINUS untuk ikut model United Nations, jadi kayak semester silat PDB gitu. Mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau masuk HI, boleh banget nanya-nanya tentang HI, boleh banget approach ke aku. Thank you semuanya. Selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Kesha Putri Abayani, bisa dipanggil Kesha. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan dan Seniman. Sebelumnya di sini ada yang belajar bahasa Jerman nggak? Siapa yang belajar bahasa Jerman?
bahasa asing dan kakak juga ada minat untuk mengajar. Dan saat itu yang terpikirkan oleh saya itu Universitas di Yogyakarta kan memiliki pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa asing. Jadi saya mencoba-coba, cuma karena memang saya itu benar kata teman-teman pasti grade-nya itu tinggi, jadi saya tuh ya nolak beberapa kali. Tapi buat teman-teman kalau bisa seperti itu tetap semangat ya, kita mengejar apa yang ingin dicapai, karena alhamdulillah berkat semangat dan doa juga kakak bisa menerima di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan bahasa Jerman jalur mandiri. Mungkin buat teman-teman yang nanti ada keinginan berkuliah di pendidikan bahasa Jerman UNY bisa tanya-tanya. Sekian dari kakak, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Lucy Krisnawan. Saya dulu dari 1244. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Prodinya sama Mbak Keisha, pendidikan bahasa Jerman. Tapi saya dulunya sempat gap year, jadi sekarang jadi adik tingkatnya Mbak Keisha. Nah, mungkin sedikit cerita, mungkin dulu karena zaman COVID ya, dulu kan kita kata dua-dua kan lulusnya COVID. Nah di situ saya juga ikut UTBK dan saya dulu belum masuk siswa eligible, jadi mungkin teman-teman yang besoknya belum masuk siswa eligible tak usah berkecil hati karena masih ada banyak jalur lainnya. Nah itu saya untuk memutuskan untuk gap karena memang pada saat itu saya tidak terima di UTBK dan saya juga masih bingung dulunya mau kemana. Terus untuk di tahun 2023 saya mulai ikut UTBK lagi. Itu belum dikasih lolos juga di jalur UTBK. Lalu saya ikut jalur mandiri, dan karena UNY itu kan jalur mandirinya kan banyak, nanti teman-teman bisa cek, dan kalau mau tanya-tanya bisa nanti kalau ada yang sendiri itu banyak banget. Nah kebetulan saya itu dulu masuknya di jalur CBT domisili, jadi seperti itu. Nah mungkin pesan buat teman-teman semua itu jangan nyerah, benar kata Mbak Keisha, jangan nyerah apapun yang terjadi. Yang penting usaha dan doa, karena semua pasti dapat kalau kalian bisa usaha dan doa. Itu aja dari aku. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Budi Manindra Putra. Saya dari dunia kelas 12 IPA 4. Saya sekarang mampu pendidikan di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, jurusan Informatika. Aku ada cerita. Dulu aku nggak mau kuliah, maunya jadi tentara atau polisi. Nah karena dulu itu tahu lah. Ya jadi teman-teman yang mau daftar polisi atau tentara sekali plan lah buat mainan berikutnya ketika diterima. Ini ikut saja dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizka Nurlatifah, biasa dipanggil Rizka. Saya dulunya kelas MIPA 1, satu kelas sama Mas Zikri, yang sekarang baru menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Saya mengambil program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PDSD. Terus saya dulunya masuk lewat jalur mandiri, jalur CBT, yang mana saya sudah melewati banyak proses mulai dari SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Saya tertolak sebanyak 4 kali, lalu saya mencoba mendaftar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus saya mengambil prodi yang sama di
prodi yang saya ambil ketika saya mandiri di UNY, SBM di UNY, dan saya juga lintas jurusan di sini masih ada IPA IPS, masih ada yang mau lintas jurusan juga mungkin yang dari saintek, tapi sekarang masih ada saintek sos juga, masih ada yang mau lintas jurusan juga, ada. Semangat aja ya teman-teman di sini. Saya juga dulu belajarnya mandiri juga, yang mana di sekolah saya belajarnya fisika, kimia dan juga biologi, tapi saya ujiannya UTBK dan juga mandirinya sosbud, yang mana itu juga pernah saya pelajari di 3 tahun di SMA, tapi juga bisa diterima. Jadi semangat ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Zedi Santi Mananda, dipanggil Zedi. Saya dulu dari kelas IPS 3, lulusan tahun 2022, dan sekarang saya sedang berkuliah semester 6 di program studi ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masuk hukum sebenarnya bukan pilihan pertama saya, karena sejak dari SNPTN sampai dengan mandiri saya mendaftarnya ilmu komunikasi UPN. Ya. Pilihan pertama selalu ilmu UPN karena memang dulu cita-citanya, dulu karena masih SMA ya, masih pikirannya idealis, belum memikirkan plan-plan lainnya, masih pengennya ilmu terus, dan kebetulan juga dulu cita-citanya pengen dari TV dan lain sebagainya, makanya pengen masuk ilmu. Tapi di detik terakhir ya bingung mau kayak gimana, karena dulu orang tua saya kalau saya nggak masuk negeri wajib masuk swasta, di mana swasta itu harus akuntansi, sedangkan saya sendiri lemah di lingkungan. Jadi karena ada dorongan dari orang tua kalau nggak masuk negeri masuknya swasta di akuntansi, makanya saya mencoba bertanya ke teman saya waktu itu yang sudah terima di jurusan bimbingan konseling UNY, karena dia juga sering mengarahkan teman-temannya dan kebetulan teman-temannya juga pada terima yang diarahkan tersebut. Akhirnya saya diarahkan buat mencoba daftar di ilmu hukum UIN, dan kebetulan waktu saya mandiri juga yang bayarin itu waktu itu juga teman saya. Artinya saya ini diarahkan oleh teman, dibayarin oleh teman, dan terima mandiri dulu perjuangan Mbak Rizka, karena dulu waktu tes yang pertama itu hari pertama Mbak Rizka baru saya, jadi saya tanya ambil contoh soalnya juga ke Mbak Rizka, dan alhamdulillah saat ini keterima dan juga masih berkuliah. Dan dulu saya juga kebetulan pengen masuk di PDN sekolah kedinasan, dan nggak terima karena nggak belajar juga, nggak ada persiapan, ikut les tapi nggak pernah berangkat. Jadi itu teman-teman juga teman-teman punya cita-cita maupun keinginan, silakan untuk terus diusahakan, dan usaha itu nggak beri hasil karena terbukti angkatan 23 kalau teman-teman kenal Indra Fata dulu wakil ketua OSIS juga, saat ini sudah menjadi pelajar PDN tingkat pertama dan baru masuk di tahun 2024. Nah, jadi itu teman-teman banyaknya bukti perjuangan, mau itu teman-teman Gabriel atau teman-teman untuk bahasa mandiri, kalau teman-teman niat pasti semuanya bakal terjadi. Jadi terus semangat aja, mau masuk di UNY, di UGM, di UB, di PTN ataupun PTKIN kayak kita berdua, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, itu fine-fine aja. Kita juga masih tetap bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya dan tetap bisa mendongkrak akreditasi sekolah. Jadi silahkan diusahakan semuanya di negeri manapun, jurusan manapun, karena yang paling penting ya tadi, karena kalau teman-teman masuk di negeri dan juga masuk di negeri pasti bakal mendongkrak yang namanya akreditasi sekolah. Dan itu terbukti di antara kita bisa mendongkrak dan masuk naik ke 500 poin dari sebelumnya kita di luar top 1000 SMA, tapi di angkatan kami kita bisa masuk di jajaran top 1000 kampus, top 500 malah kita di angkatan 2022. Jadi kami harap teman-teman bisa mencontoh kami semuanya mencoba di negeri manapun, mau di prodi manapun kita coba. Yang penting tujuannya
ya kita harus masuk negeri karena peluangnya luar biasa. Di swasta pun juga bagus teman-teman. Banyak teman-teman saya karena hukum ini adalah salah satu jurusan favorit. Banyak teman-teman saya yang kuliah di swasta juga masuknya hukum. Dan nanti ada yang lainnya, ada masalah itu saya jelaskan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Wahyu Rastomo, biasa dipanggil Wahyu. Aku dari UGM, jurusan biologi sama kayak Zikri. Terus dulu aku di SMA itu kelas IPA 2, jadi sekelas sama Agil, balik Tamara sama Ayah juga gitu. Oke, mungkin sedikit perjuangan mengenai kuliahku. Jadi aku kebetulan masuk di jalur utul, jadi jalur CBT-nya UGM. Awalnya tuh emang aku ngerasa aku gak jago hitungan, jadi yaudah aku lebih milih dominanku ke biologi. Jadi makanya aku pas di SBMPTN itu aku ngambil yang berbau biologi gitu. Tapi ternyata nggak terima karena kurang. Terus akhirnya aku nyoba lagi. Aku cuma nyoba di UGM aja. Jadi alhamdulillah terus keterima di utulnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang misal kesusahan di suatu mapel atau mungkin satu pelajaran itu bisa mencari untuk kuliah-kuliah yang mungkin seminat dan juga selinear dengan kemampuan kalian. Itu aja dari aku, terima kasih. Mungkin aku yang terakhir ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Alendita Melani. Aku dari 12 IPA 2, kayak Tomo, Wahyu, Agil, dan Tamara. Sekarang aku ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada semester 6. Aku lolos di jalur UTBK atau SNBT atau yang sekarang dengan skor tahun 2022 itu 630-an. Tapi kalau untuk setahu aku di tahun 2024 ini tuh udah naik jadi 650-an kalau nggak salah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa riset sendiri. Terus sebenarnya aku milih FKH itu bukan karena kemauan aku, tapi itu karena kemauan dari orang tua. Karena dulu aku maunya ke teknik kan, tapi sama orang tua tidak disetujui karena nilai fisik aku juga kurang gitu. Orang tua lihatnya nilai rapot kan kimia sama biologinya bagus, jadi kayak mending ke FKH aja. Terus sudah ada alumni juga tahun 2021 itu Mbak Jihan, jadi kayak mungkin bisa lebih mudah gitu adaptasinya, masuknya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah aku masih bertahan sampai sekarang, nilai IPK juga masih aman. Jadi mungkin teman-teman kalau mau nyari jurusan mungkin bisa diobrolin dulu sama orang tua, karena menurut aku ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi selamat teman-teman semua yang kelas 12. Terima kasih. Oke, ya teman-teman mungkin kita open pertanyaan deh. Kita dulu deh. Kita dulu. Ayo. Siapa mau tanya? Ayo dari Saintek atau teman Sosum ada pertanyaan. Mumpung ada Mas Mbaknya lagi sih. Ada yang mau masuk tentara? Ya Mas. Banyak juga namanya. Karena sebenarnya di Selayu itu kebanyakan alumninya juga banyak yang masuk TNI Polri. Jadi waktu aku sering ke Polda dan sebagainya masih ya temennya alumni Selayu banyak yang dari polisi, jadi udah kenal kayak gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Yang mau tanya? Ada nggak yang mau tanya? Kalau nggak mungkin ini sih lebih ke pengen memberikan semangatnya teman-teman aja. Jadi teman-teman sudah masuk ke semester 2, betul? Udah pengumuman eligible belum? Hari ini, nanti siang. Oke, benar berarti hari ini dengar ya. Aku ranking aku nomor berapa? Udah punya pilihan mau kemana? Sudah. Kalau yang sudah ya dimantapkan lagi, yang belum dan berkesempatan untuk bisa mengikuti seleksi SNBP namanya.
SNBP. Ya bisa pilih SNBP yang sudah dipersiapkan pengennya kemana gitu. Di sini mungkin kita ada wajah-wajah yang ketolak semuanya ya, SNMPTN ya, SNBP tolak semuanya. Tapi kita juga tidak putus asa dengan itu. Kita tetap berjuang dan kita juga bisa masuk. Nah, buat SNBP ini aku kalau dari Bapak Ibu guru gimana? Cari aman atau kalian tetap mengusahakan pilihan kalian? Tetap mengusahakan. Ya kalau dari aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi, aku tetap gimana saya tetap mengusahakan pilihanku pengen gimana, tetap idealis dulu aja. Perihal nanti keterima atau enggaknya ya udah urusan belakangan gitu sih. Nah terus teman-teman sama ketika ada SNBP ini itu jangan 100% menggantungkan teman-teman yakin banget 100% aku yakin di SNBP gitu. Jangan sampai 100% karena ya SNBP itu aku rasa seleksi yang tidak bisa dilihat secara transparan gitu loh. Bagaimana prosesnya, bagaimana seleksi cara terima secara pasien seperti apa tuh kurang bisa dimengerti. Sehingga jangan 100% terus yakin aku SNBP terima. Pastikan punya plan selanjutnya, punya plan B, punya plan C, punya plan D dan lain sebagainya. Gimana caranya teman-teman nanti tetap bisa mengupayakan bisa masuk perguruan tinggi. Semua pengen masuk perguruan tinggi kan? Ya pokoknya diusahakan gitu sampai nanti ada yang mas-mas bapak di sini semuanya kita ketua SNBP, kita ketua yang namanya juga SNMPTN. Sedih pasti, tapi kita tuh gimana caranya mengolah rasa sedih itu jadi semangat untuk bisa terima di perguruan tinggi. Kita ada caranya. Setelah itu ada kalau di UGM itu banyak banget jalurnya. Ada yang namanya IP itu jurusan yang kelas internasional. Terus ada SNBP itu tadi. Setelah itu ada PBUB. Ada PBUB itu penjaringan bibit unggul berprestasi. Ada PBUB, ada PBU kemitraan, terus dan yang pada akhirnya ini di utulnya itu. Untuk kalau nggak salah prestasinya itu paling banyak itu nanti di utul, di mandirinya. Jadi teman-teman ketika memang nggak terima SNBP, nggak terima SNBT, UTBK belum terima, jangan putus asa. Masih banyak banget jalur yang bisa teman-teman tempuh. Masih banyak banget jalur yang bisa teman-teman upayakan. Seperti itu. Itu sih mungkin kalau dari teman-teman lain, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, buat teman-teman mungkin sekarang kan lebih gampang ya, informasinya sudah ada Pak Tio ya. Informasinya di SMS baru udah lengkap, jalur-jalurnya, terus kemudian memang alumninya banyak yang sudah diposting oleh Pak Tio. Jadi teman-teman lebih mudah buat mengasih informasi buat teman-teman yang ingin mageran cari informasi. Nah, itu bisa digunakan banget informasinya dan karena dulu kita juga mungkin informasinya belum sebagus itu, makanya kita belum mencari dengan baik. Jadi manfaatkan teman-teman informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah, dicari salam di dalam bagaimana tadi disampaikan Mas Agil. Presentasinya di UGM paling banyak di utul, silahkan dicoba utulnya karena dulu aku tipe orang yang nggak berani daftar UGM karena merasa kemampuannya kurang. Tapi sekarang teman-teman banyak juga teman-teman aku yang
dulu ada bagian luar. Kalau teman-teman itu di Tutron, katanya di Tutron juga banyak soalnya yang luar di UTBK, jadi silahkan banyak banget platform-platform yang teman-teman bisa akses belajar secara offline di kelas ataupun di les secara offline gitu. Jadi terus semangat, nantinya kita tunggu ya berbagi teman-teman nanti di masing di sekolah, mungkin bisa tembus di atas 50 lebih atau bahkan 100% teman-teman terima di PTN. Amin. Kami juga sebagai lebih duluan daripada teman-teman pasti merasa bangga teman-teman bisa masuk di PTN top di Indonesia seperti itu. Jadi baik ketua dulu kita waktunya sedikit. Ini sebagai tips pamungkas ya, dan menjadi ultimate ketika teman-teman bisa menggapai PTN yang teman-teman inginkan. Mungkin di depan ini merupakan contoh bahwasanya Mas Batalian memiliki semangat dan daya juang yang sangat tinggi. Kita aplaus dulu untuk Bapak dan Mas Batalian. Pasti Mbak dan Mas ini pada kelas 12 itu sudah punya gambaran bahwasanya aku kuliah di sini, hidupku seperti ini, dan mungkin lingkungannya seperti ini. Nah, ini yang saya alami juga bahwasanya ketika saya kelas 12 itu dari hati itu ternyata sudah mantap. Aku sudah tahu bahwasanya di Malang itu memang ada kehutanan. Di situ aku mulai merasakan bahwasanya sepertinya 4 tahun aku akan menjalani hidup di Malang. Aku akan tumbuh di Malang dan aku akan belajar di sana. Dan alhasil betul. Di sini malah yang terima adalah kehutanan yang ada di Brawijaya. Sedangkan aku mencoba kumpul lagi di kehutanan UGM, malah justru nggak terima. Padahal teman-teman yang di depan ini rata-rata juga butuh lah untuk masuk UGM. Nah, hal itu dari lingkungan dan motivasi dalam diri teman-teman semuanya itu akan menentukan akan seperti apa teman-teman kedepannya. Karena kelas 12 ini merupakan penentu kalian itu akan besar seperti apa. Ketika kalian salah jurusan, ketika kalian sudah tidak serak atau segala macam, itu akan berdampak pada jenjang-jenjang atau karir teman-teman masa depan. Tolong ini dicermati dan bisa dipahami juga bahwasanya ini masih ada kesempatan dan belum terlambat. Jadi maksimalkan kesempatan ini dengan belajar, kemudian berikutnya, serta juga komunikasi yang bagus antara bapak guru di sekolah maupun orang tua di rumah dan menambah relasi. Kalian itu ngopi segala macam itu sangat boleh untuk sharing ilmu dan menambah ilmu yang tidak didapatkan di SMA. Selanjutnya jangan putus semangat dan mungkin buktikan bahwasanya semakin tahun ke tahun semakin besar pula kontribusi teman-teman yang menyumbang PTN ke SMA ini. Jadi misalkan dari angka 22 sekitar 120 siswa yang terima di PTN, 23, 24, 25, 26 itu kalau bisa ada peningkatan. Bahwasanya kita tunjukkan kita SMA Negeri 1 Sedayu itu luar biasa dan hebat. Itu saja. Kami yakin apabila Mas dan Mbak yakin bahwasanya tanpa mampu untuk meraih apa yang memang cita-citakan. Apabila Anda akan di Universitas Brawijaya, jangan malu, pasti akan saya bantu secara totalitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi kami hadirkan ke sini kemarin ketemu untuk membuka wawasan kalian bahwa ternyata yang bagian yang terpenting saya garis bawah itu daya juang, pantang menyerah, sehingga apa yang dicita-citakan ada plan A, plan B, plan C, entah yang diterima yang mana, syukur bagus yang A. Kalau nggak diterima, semangat lagi yang B. Kalau tidak diterima, yang C. Tidak diterima di kehutanan UGM, di Brawijaya ada. Gitu ya. Jadi terutama yang laki-laki ini, yang laki-laki jangan terlalu dulu. Harapannya jujur. Di luar sana banyak. Kemarin kita sudah ke PNS ya. Saya sudah membuka kawasan kemarin. Kita saya bahas PNS, mudah-mudahan di sana ada tambahan. Kakak kelas kita yang
terakhir pesan saya, sekolah sudah menyiapkan mulai dari persiapan sejak bulan Agustus, yaitu persiapan untuk SNBT. Anda tadi diminta jangan berharap pada SNBT saja satu. SNBT masih ada. Jalur mandiri untuk UNJ itu sama UGM jalurnya banyak banget. UIN juga jalurnya banyak banget. Sehingga silakan kamu ulik ketika tidak lolos di SNBT. Anak Anda yang sekarang ini tidak lolos eligible nanti ya. Aduh, ranking terakhir 50, aku 51. Jangan patah semangat, SNBT masih ada. Pak Sumari tidak lolos SNBT, nggak ada dulu. Tapi jalur tes ada. Aku lulus, dia wani ngomong perjuangan harus diteruskan, ya. Saya berkali juga sama anak saya juga, jangan berharap SNBT. Nah, saya lolosnya juga SNBT, ya. Oke. Jadi ini yang nanti 50 ke atas yang tidak lolos SNBP eligible, syukur-syukur bisa naik rankingnya. Ada yang mengambil polisi ya, ada yang mengambil polisi kalau tidak naik lolos eligible, bisa tidak diambil, ya nanti memberikan kesempatan pada ranking bawah. Tolong diikhlaskan, gitu ya. Oke. Saya kira demikian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan berkah kepada kita semuanya untuk bisa meraih cita-cita ke depan. Saya yakin kita bisa. SMA 1 Sedayu. Ternyata kita hanya Oke. Selamat bertemu di eligible nanti siang. Selamat berdekat. Konsultasi kepada orang tua. Mudah-mudahan kalian mendapatkan yang terbaik. Yang tidak lolos segera introspeksi, persiapkan jalur